Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aitakum in atakum adzabullahi aw atatkumus sa'atu aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillah. Pada pertemuan ini kami akan membahas Quran surat Al-An'am ayat 41 dan seterusnya. Di ayat itu Allah menyatakan bal iyyahu tad'una fayaksifu ma tad'una ilaihi insya'a wa tansawna ma tusyrikun. Ayat ini berkelanjutan dari ayat 40, yang mana ayat 40 itu Allah menyatakan kepada Rasulullah agar supaya mereka umat Rasulullah pada masa itu dan sampai sekarang sama, itu disuruh menerangkan, suruh menjelaskan bahwa kalau datang siksaan dari Allah atau datang hari kiamat, apakah yang diseru selain Allah atau yang diseru itu Allah? Kalau mereka itu mengaku menjadi umat yang benar. Para bapak dan ibu, lalu Allah menjawab di ayat 41, bal tidak. Ternyata yang fakta di lapangan itu kalau terjadi ujian dari Allah namanya siksaan, baik itu kiamat kecil atau nanti ada kiamat yang besar misalnya, yang diseru bukan Allah, atau mereka juga menyeru Allah. Artinya begini, jika orang itu diberi ujian oleh Allah, diberi kehidupan yang kurang menyenangkan atau diberi musibah, itu apakah mereka menyeru
Tuhan selain Allah? Nyata enggak. Jadi kalau ada mara bahaya itu yang diseru adalah Allah, bukan Tuhan selain Allah. Karena itu di ayat 41 itu sekaligus dijawab oleh Allah, bal iyahu tad'una fayaksifu ma tad'una ilaihi insya'a watansauna ma tusyrikun. Sampai terjemahkan tuh ayat 41. Tidak, tetapi hanya dialah yang kamu seru. Loh, tidak. Apakah kamu menyeru selain Tuhan, selain Allah? Allah menjawab, tidak. Ternyata di lapangan kamu tidak menyeru Tuhan selain Allah, tetapi hanya dialah Allah sajalah yang kamu seru. Kan biasa Pak Bu hidup seperti itu ya. DKI kesenangan itu lupa dengan Allah. Tapi kalau diberi ujian tidak enak, itu yang diseru Allah, agar supaya ujiannya ini dikembalikan kepada yang baik. Ada cop-copan itu apa? Ces-cesan. Ini akan habis ini. Lupa tadi nggak ngeces. Karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam tafsirnya Ibnu Katsir itu dijelaskan di situ. Oke, oke. Ini siapa? Di tafsirnya Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwa yang diseru ternyata Allah, begitu. Di ayat ini juga menyatakan bahwa yang diseru itu Allah, bukan selain Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari situ manusia baru ingat kalau diuji buruk. Satu ilustrasi ya. Gambarannya hidup itu seperti ini, Bang. Gambarannya. Seorang mandor bangunan yang berada di lantai 5 ingin memanggil pekerjanya yang lagi bekerja di bawah. Setelah sang mandor berkali-kali berteriak memanggil, si pekerja tidak dapat mendengar karena fokus pada pekerjaannya dan bisingnya alat bangunan. Berarti di gambarannya kan, ketika ada orang kerja, mandori di atas, yang kerja itu di bawah. Yang kerja ini kalau dipanggil mandor itu tidak perhatian karena fokus dengan pekerjaan. Itu kalau menurut kita bener enggak? Dia fokus pekerjaan itu. Karena dia tanggung jawab, ngerti ya? Tanggung jawab dengan pekerjaan. Coba alurnya mari kita lihat. Sang mandor terus berusaha agar si pekerja mau menoleh ke atas. Dilemparnya uang Rp1.000 yang jatuh tepat di sebelah si pekerja. Jatuhkan uang 1.000. Pas kencengnya ngarepe si kerja. Seneng nggak kira-kira? Tahu-tahu ada uang jatuh di mukanya. Senang? Diambil kan? Pekerja hanya memungut uang Rp1.000 tersebut dan melanjutkan pekerjaannya. Sang mandor akhirnya melemparkan uang Rp100.000 dan berharap harapannya sang mandor dirutuno duit 1.000, mang 1.000 dijukuk. Dia melanjutkan satu pekerjaan, dipanggil dari atas tidak nyaut, Pak Bu. Begitu dikei duit 1.000 dijukuk
Wah, rezeki saya. Dipanggil lagi, tidak mau. Harapannya kalau diberi uang itu noleh ke atas, tidak noleh. Akhirnya diberi uang 100.000 lebih besar. Harapannya supaya noleh ke atas, kok ono duit rutu. Harapannya begitu. Tapi si pekerja ini jalan terus, kerja terus, tidak noleh ke atas. Dari mana jatuhnya tadi? Pekerja mau menengadah sebentar saja ke atas. Akan tetapi, si pekerja hanya melompat ke gilangan karena menemukan uang 100.000 rupiah dan kembali asyik bekerja. Pada akhirnya sang mandor melemparkan batu kecil yang tepat mengenai kepala si pekerja. Sakit tidak kira-kira? Dilempar batu itu sakit tidak? Kena kepala itu, tos begitu. Baru sang pekerja tadi noleh ke atas gitu. Karena dilempar apa? Batu. Tadi kalau dilempar uang, enggak, diambil saja, senang. Tapi begitu dilempar batu, kena kepalanya, baru noleh ke atas. Harapan mandor ket mang sakjane kon disuruh melihat ke atas karena dibutuhkan oleh yang atas, oleh mandor. Ilustrasi ini panjenengan bisa terima enggak ini? Nah, mari kita lanjutkan. Merasa kesakitan, akhirnya si pekerja baru mau menoleh ke atas dan dapat berkomunikasi dengan sang mandor. Jadi leren komunikasi ku diantem sih. Nggih. Kletok ngono baru komunikasi. Napa? Nggih. Dirutui barang sih gak enak baru komunikasi. Mang dikei duit 100 gak komunikasi. Hidup itu seperti ini, Pak Bu. Cerita tersebut di atas sama dengan kehidupan kita. Allah selalu ingin menyapa kita, akan tetapi kita selalu sibuk mengurusi dunia kita. Ini Pak Bu masalahnya. Kita selalu sibuk dengan dunia, sebetulnya Allah itu kepingin menyapa dengan kita ini. Disapa, komunikasi. Harapannya kita ini komunikasi dengan Allah. Harapannya Pak Bu. Oke. Kita diberi rezeki sedikit maupun banyak, seringkali kita lupa untuk mendengar dan bersyukur kepadanya. Nah itu, biasanya kalau dikei rezeki, itu gak bersyukur Pak Bu. Tidak bersyukur. Bahkan lebih sering kita tidak mau tahu dari mana rezeki itu datang. Bahkan kita selalu bilang kita lagi hoki. Yang lebih buruk lagi, kita menjadi takabur dengan rezeki milik Allah. Akhirnya dengan rezeki yang besar itu takabur, sombong, kadang ngantemi kancane sama pingsan dia. Oleh nopo? Karena punya rezeki banyak. Jadi merasa dirinya itu banyak rezeki, sombong. Berarti merasa menang begitu. Bapak Ibu sekalian nggak ngerti kalau itu semuanya datangnya dari Allah. Allah itu ingin menyapa, Bapak. Cuma orang itu tidak segera menyambut sapaan Allah itu. Baru kalau diberi sakit, dilempar batu, baru noleh, baru menyapa kepada Allah. Jadi jangan sampai kita mendapatkan lemparan batu kecil yang kita sebut musibah. Agar kita mau menoleh kepadanya. Sungguh Allah sangat mencintai kita. Marilah kita selalu ingat untuk menoleh kepadanya sebelum Allah melemparkan batu kecil. Jadi filsafatnya, Bapak Ibu sekalian, filsafat tadi menggambarkan ngeten. Jangan sampai kita itu baru komunikasi kepada Allah, menunggu dilempar batu. Jangan sampai kita komunikasi kepada Allah menunggu diberi musibah. Betul? Jadi kita jaga, jangan sampai musibah itu datang. Karena itu Allah berfirman ngeten. Seperti di dalam Quran surat
42 itu Allah menyatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah. Dan apa musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Begitu Bapak sekalian. Musibah itu datang itu karena tangan kita, karena perbuatan kita. Jangan sampai perbuatan kita itu mendatangkan musibah gitu. Mumpung sebelum musibah itu datang, ketika disapa Allah, Allah kepingin menyapa, disambut sapaan Allah itu. Ketika kita dipanggil sholat, segera disambut panggilan sholat itu. Ketika dipanggil oleh Allah untuk zakat, segera tunaikan zakat itu. Ketika Allah menyapa supaya berbuat baik, segera lakukan perbuatan baik sebelum datang batu dari atas yang kena kepala tadi. Baru kena kepala, baru noleh ke atas, baru sambat kepada Allah. Maka ayat ini mengisahkan ngeten Bapak sekalian. Katakanlah ya Rasul, terangkan kepadaku. Rasulullah kawan muni ngoten. Jika datang siksaan Allah kepadamu atau datang kepadamu hari kiamat, apakah kamu menyeru Tuhan selain Allah? Jika kamu orang-orang yang benar, ternyata bal iyahu tad'una. Tidak, ternyata tidak, tetapi hanya dialah yang kamu seru. Allah yang diseru. Ayo dhewe lek dikei ujian Allah ndak enak ngono, sambati ten pundi? Allah. Nggih, balik-balik. Ya Allah, balik-balik ya Allah, kapan pertolonganmu? Ya Allah, bebaskanlah aku dari segala jeratan ini. Kembalinya kepada Allah, bukan kepada sesembahan selain Allah. Itu ketika dilempar batu oleh Allah. Lalu lanjut di ayat 41. Maka dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepadanya. Karena berdoa, sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, maka mara bahaya lemparan tadi, musibah tadi dicabut oleh Allah. Karena berdoa, memintanya kepada Allah, bukan minta kepada sesembahan selain Allah. Dicabut oleh Allah. Dengan catatan jika dia menghendaki. Okay. Bapak dan Ibu saudara sekalian, lalu di ayat ini disambung watan sauna matusrikun, dan kamu tinggalkan sembahan-sembahan yang kamu sekutukan dengan Allah. Wes yang sesembahan-sesembahan itu yang dipercaya sudah ditinggalkan. Sekarang kembali kepada Allah, karena dia mendapatkan musibah, sapaan dari Allah tadi, karena disuruh dipanggil tidak perhatian, begitu dilempar dengan musibah, baru manusia itu ingat kepada Allah. Para bapak dan ibu saudara sekalian, maka di ayat ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwa kalau ditimpa musibah, ternyata yang diseru itu Allah, bukan yang lain. Dialah yang diseru. Di tafsirnya Al-Misbah itu dijelaskan begini, kalian hanya akan lari kepadanya, pada Allah, yaitu ketika kalian memohon kepadanya, karena minta permintaannya itu diperhatikan oleh Allah. Lalu dia menghentikan azab dari kalian
seperti yang kalian minta bila Allah menghendaki. Jadi adab itu dicabut oleh Allah, siksaan itu dicabut oleh Allah karena doa orang tersebut. Dalam keadaan yang susah seperti itu, kalian melupakan sekutu-sekutu Allah yang kalian pernah berbuat. Jadi kalau dia pernah mengabdi kepada benda lain itu ditinggalkan. Kalau pernah mempersekutukan Allah dengan yang lain, dengan tidak benda yang itu, dengan benda yang ini, itu semua ditinggalkan. Mesti kembalinya kepada ya Allah, tolonglah kami. Mesti begitu. Maka ketika dipuji oleh Allah seperti itu, kemudian Allah menghilangkan segala yang musibah yang telah ditimpakan kepadanya karena doanya, karena mereka itu berdoa kepada Allah. Bapak dan Ibu saudara sekalian, inilah sifat manusia. Sifat manusia itu ingat kepada Allah jika ditimpa musibah. Mulai dikai musibah baru ingat. Contoh di dalam Quran surat 10, surat Yunus ayat 12. Wa idza massal insana durru ta'ana li jambi au qa'idan au qa'ima falamma kasafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durri massahu kadzalika zuyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Surat 10 ayat 12. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Saop bahasa kita Pak Bu, bahasa kita. Kalau bahasa Jawanya itu sangobaun teke. Kalau bahasa Indonesianya itu apa? Segala geraknya. Ya. Berdiri berdoa, waktu duduk berdoa, waktu berbaring berdoa, agar supaya musibah yang menimpa itu dihilangkan. Mara bahaya itu dihilangkan oleh Allah, oleh dungo, terus berdoa kepada Allah. Lalu, tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya. Nah, setelah bahaya itu dihilangkan, kembali Bapak Ibu sekalian, terus ya Allah kepada kita disampaikan begini. Dia kembali melalui jalannya yang sesat. Baru. Kalau sudah aman, kembali lagi sesat. Yang dipilih jalan yang sesat. Lalu seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Itulah sifat manusia. Sifat manusia itu bisa kita, Pak Bu. Karena kita manusia. Hanyalah orang-orang yang menggunakan akalnya dan mau mengkaji ayat-ayat Allah, dia akan kembali kepada Allah. Tidak akan bermaksiat. Tapi syaratnya orang itu memahami ayat-ayat Allah dan memahami hidup. Itu dengan cara belajar, Bapak. Kalau tidak belajar tidak bisa. Lalu Allah menyatakan begini. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu, memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Sesuatu yang buruk itu dipandang baik. Begitu caranya setan. Karena itu setan pernah proklamasi kepada Allah sebagaimana di Quran surat 15, surat Al-Hijr di ayat 39 Allah menyatakan begini.
pernyataan setan, pernyataan iblis itu menyatakan qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajmain. Surat 15 ayat 39. Iblis berkata, Ya, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. oh ini Pak Bu, sumpah mereka itu seperti itu. Saya akan menjadikan manusia akan memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi ini. Jadi perbuatan maksiat, perbuatan dosa itu akan dijadikan pandangan baik. Karena apa? Perbuatan dosa itu diulang-ulang. Maka akhirnya dipandang baik, Pak Bu. Seperti ya, kalau kita mendengar kalimat atau ocehan orang yang tidak dikehendaki dalam Islam. Kalau bahasa kita itu berkata kotor atau disebut meso. Oke. Kalau ada orang berkata kotor gitu, kita kalau mendengarkan gimana? Risih kan? Gak enak. Tapi kalau berkata kotor itu diulang-ulang, terus diulang-ulang, maka berkata kotor itu Bapak sekalian menjadi baik. Orang meso atau berkata kotor tadi itu kalau diulang-ulang meso terus, maka kalau ketemu ndak meso rasanya kurang afdol. Nah, baru kalau meso itu afdol, merasa bahwa perbuatan itu baik. Begitu caranya setan itu menggoda kita, dan itu akan diperlakukan oleh setan. Di ayat ini menyebutkan begini, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. oh Pak Bu, semuanya akan disesatkan oleh setan. Semuanya itu apa? Semuanya ini apa? Kabeh. Kalau bahasa kita, lek jumlahnya orang itu 150, kalau semuanya berapa orang? Ya 150, Pak. Cuma ayat ini iblis atau setan itu mengakui sendiri di ayat 40. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Ini yang enggak bisa rupanya. Jadi iblis sudah menyatakan, mohon maaf saya tidak akan bisa menggoda orang-orang yang mukhlis. Mukhlis itu berbuat apa yang diperbuat itu hanya karena Allah, Pak, bukan karena yang lain-lain. Puasa saja, Pak Bu. Puasa itu kalau orang itu perbuatannya karena Allah, itu nilainya tinggi, Pak Bu. Kan ada contohnya dalam satu hadis, man shoma ramadonan imanan wakti saban. Coba kalau diterjemahkan kan ini, siapa saja yang berpuasa hanya karena Allah, waktu saban itu hanya karena ingin mendapat ridho Allah. Coba belakangnya hadis ini umum ini. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi syaratnya dua. Apa? Satu, imanan waktu saban. Jadi dilakukan hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Waktu saban itu karena ingin mendapat ridho Allah. Kalau ingin mendapat ridho Allah berarti menjaga puasanya jangan sampai hilang begitu saja. Kan ada orang berpuasa itu hilang, puasanya hilang. Contoh ya, sedang berpuasa, entah puasa Senin Kemis,
entah puasa Daud, entah puasa Ramadan. Rasulullah menyatakan asyamu junnatun, yang namanya puasa itu tameng loh. Tahu tameng ya? Tameng itu kalau perang itu ada gini untuk menangkis supaya kalau pedang diayunkan itu kena tamengnya, kena besinya, gak kena dirinya. Kalau kita berada di sini, tamengnya adalah masjid ini. Ini tameng. Kalau ada petir kita tidak kena. Kalau ada hujan kita tidak kehujanan. Itu namanya tameng. Puasa itu tameng loh. Malam yahrigha, selama tameng itu tidak dirusak. Selama tameng ini tidak dirusak. Lalu ada sahabat bertanya, ya Rasul, apakah tameng yang melindungi dirinya dirusak? Ada orang yang merusak tameng ya Rasul? Rasulullah jawab, ada, iya. Apa yang merusak ya Rasul? Rasulullah jawab, satu yakdibu, dua ghibatun, ghibah. Rasulullah menyatakan, atadruna amal ghibah, tahu gak kamu namanya ghibah itu? Qalu, mereka mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lamu, yang tahu hanya Allah dan Rasulnya. Saya tidak tahu ya Rasul. Qala, Rasulullah dawuh, dan namanya ghibah itu ialah dzikruka akhoka bima yakrahu, engkau menyebut saudaramu terhadap sesuatu yang tidak disukainya. Paham Pak? Menyebut tentang saudaranya yang disebut itu tidak disukai oleh saudaranya itu. Saya contohkan, misalkan saya ketemu salah seorang teman saya di jalan pas beli duren, wah ketemu salaman, assalamualaikum, waalaikumsalam. Loh, panjenengan Pak Wahid ya? Iya, alhamdulillah. Panjenengan siapa? Saya lupa. Saya kan teman sampean dulu. Oh, waktu di sekolah dulu. Iya, Masya Allah, sudah sekian tahun lamanya nggak ketemu. Misalkan sudah 30 tahun Mbak, nggak ketemu. Pertanyaan saya, kalau dulu waktu sekolah pertemuannya baru 30 tahun ketemu lagi, nun sewu, berubah enggak wajahnya? Berubah fisiknya ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin cara bicaranya juga berubah, setengah-setengah pelat karena giginya enggak ada. Sudah berubah. Bapak Ibu sekalian, ketika saya pulang, saya cerita dengan istri. Saya ceritakan, saya tadi beli durian itu ketemu teman saya waktu saya sekolah dulu. Wah, selalu sekarang. Siapa namanya? Ini namanya, ini rumahnya di sini. Musa iki lho arek iku welek. Untune gak ono wisan. Kalau bicara saya ini kalau didengar oleh dia, senang nggak yang saya bicarakan? Kan tidak senang. Maka ketika saya berpuasa, Bapak sekalian, saya berpuasa hari ini tidak punya pahala puasa sama sekali. Saya meneruskan puasa, nggak batal puasa saya sampai sore. Cuma saya dapatnya lapar dan haus saja sampai sore. Tapi pahala puasa tidak ada. Itu karena orang tidak memahami, tidak beriman kepada Allah dan tidak ingin mendapatkan keridhaan Allah. Tapi kalau orang itu ingin mendapatkan keridhaan Allah, walaupun ketemu macam seperti itu, tidak akan menceritakan kepada orang lain kejelekannya itu. Paham ya? Oleh karena itu ketika orang itu mukhlis,
iblis tidak mampu. Dalam aspek apa saja Bapak Ibu sekalian, dalam aspek pekerjaan, dalam aspek ibadah, dalam aspek yang lain, kalau itu dikerjakan mukhlis, iblis tidak akan mampu menggodanya, tidak akan menjadikan perbuatan maksiat itu dipandang baik. Maksiat tetap maksiat, yang baik tetap dipandang baik. Nah, sifat manusia itu seperti ini sifatnya. Kalau diberi musibah oleh Allah, minta kepada Allah di waktu duduk minta, waktu berbaring minta, waktu berdiri minta. Ketika musibahnya hilang, dia kembali melalui jalan sesat lagi. Contoh ya, niki contoh. Ada orang melakukan sebuah perbuatan seperti ini, Pak. Sebagai upaya melestarikan dan menyelamatkan air sebagai bagian dari peringatan Hari Air Sedunia. Seperti apa ya ruatan air yang berlangsung di Desa Melung Banyumas berikut liputannya. Ratusan warga Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas, Jawa Tengah berjalan kaki menuju pusat mata air yang terletak di Desa Melung untuk melakukan ruatan air. Mata air ini biasanya digunakan warga untuk keperluan. Ini bukan berarti saya tidak senang, enggak. Cuma ini beri contoh aja. Ini kan terserah orangnya kan. Ya, kami memberi contoh saja. Jadi kalau sudah macamnya kembali ke situ, maka dia tidak ingat dulu yang asalnya diberi oleh Allah musibah, dientas musibahnya, tapi kembali lagi mencari keridhaan dari yang lain, bukan keridhaan dari Allah. Nah ini sangat ironis Bapak sekalian kalau kita dipandang dari segi Islam. Kalau dipandang dari masyarakat, karena itu diperingati setiap tahun terus menerus, baik enggak? Baik, nyatanya didukung banyak orang. Itu tandanya dipandang oleh masyarakat itu baik. Ketika takut menyeru Allah, ketika aman kembali musyrik, dan itu biasa. Itulah salah satu diantaranya karakter manusia. Fa idza raqibu fil fulki da'awullah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusrikun. Ayat itu muni ngeten. Taman terjemahkan. Maka apabila mereka naik kapal, mereka mendoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Boleh dongo luar biasa. Kalau terjadi yang kapal itu dinaiki posisinya seperti ini, Pak Bu. Misalkan kapal di tengah laut, ya terjadi miring begini, ya apa sih nak jero kira-kira? Kenapa? Saya nak jero kapal. Umpamanya awake dhewe jero kapal wis ngene. Gandolan kemana? Kita megang apa yang bisa membantu kita? Enggak ada, Bang. Ndonga luar biasa, lahudin, memurnikan agama. Padahal ini sebentar lagi apa? Tenggelam. Bisa terjadi enggak jadi tenggelam? Bisa kalau Allah menyelamatkan. Namun Bapak Ibu sekalian, kalau sudah terjadi semacam ini, dia memurnikan ketaatan kepada Allah. Luar biasa mintanya, ya Allah, tolonglah kami agar supaya anak cucu kami nanti ketemu lagi. Saya beribadah kepadamu. Walah janjinya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau wis mudun nang darat terus ya Allah ngeten. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat. Nah, sampai ke darat. Lalu tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Begitu Bapak Ibu sekalian manusia itu. Oke. Contoh nggih, contoh. Kalau wis kembali ke darat, perilakunya sudah beda lagi. Ini ada sapi, Pak Bu. Oh, banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, di sini ada orang yang seperti ini. Untuk gak dicai sapi ya. Oke. Sehingga ada orang yang terhadap sapi itu sangat apa namanya, memuja, seakan-akan mereka itu lupa dengan Allah. Memang lupa, yang disembah sapi. Ini praktiknya seperti ini. Itulah videonya tadi. Banyak Bapak Ibu sekalian, contohnya lagi ya. Kalau di di mereka itu kadang-kadang sampai terjadi seperti ini. Golongan dari mereka itu lupa kepada Allah. Nah, contoh ini. Ini kejadian yang sesungguhnya. Oh, ini sebentar. Ini loh. Yang menunggang sapi yang disebut sebagai anjing itu. Yang menjadi problem adalah ketika semua sapi dianggap sebagai anjing atau dewa sapi itu, dan semua cenderung menganggap bahwa setiap sapi itu. Nah itu, ini sudah selamat ya, sudah di darat. Tapi ketika di laut yang diminta menyelamatkan siapa? Allah. Lewis no darat, sapi-sapi pun juga disembah. Ada yang nyembah monyet, ada yang nyembah anak, dan seterusnya, Bapak Ibu. Nah, itu yang tidak diperkenankan oleh Allah, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak benar. Jadi kembali ke ayat ini wau nggih. Bapak. Mereka berdoa kepada Allah. Inilah sifat-sifat manusia. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, kalau di zaman dahulu pernah terjadi. Contohnya di Quran surat 7 ayat 103, mulai 133, 134 sampai 135. Itu disebutkan begini. Di ayat 133 ini contohnya ya, di surat Al-A'raf. Di surat Al-A'raf di ayat 133 itu Allah menyebutkan begini, fa arsalna alaihimut tufana wal jaroda wal kummala waddufa waddofadi'a waddama ayatim mufassolatin fastakbaru wa kanu qaumam mujrimin. Ayat 133, banyak terjemahkan. Maka kami kirimkan kepada mereka taufan. Ini zaman Fir'aun. 1, dikirim taufan. 2, belalang. Jadi di rumah itu belalang tok, Pak Bu. Sampai nasi-nasi itu ada belalangnya. Mau dikirim oleh Allah. Lalu
Kutu. Kutu itu apa? Kutu itu apa? Koyok tumo. Kalau kutu sapi itu besar-besar. Namanya kutu ya seperti tumo-tumo gitu. Itu dikirim oleh Allah. Di mana-mana ada, di berantas tidak bisa. Terus Katak. Kodok cili-cili itu. Kodok besar. Itu semuanya dikirim oleh Allah. Sehingga di mana-mana banyak katak. Mama di meja-meja itu banyak katak, di tempat tidur banyak katak. Bingung enggak orang? Berseni katak ya sulit tuh, Bang. Lalu Dan darah sebagai bukti yang jelas. nah, darah. Jadi air itu kalau dicedok gini, di bau darah sungguhan. Memang dijadikan darah oleh Allah. Bisa nggak minum? Nggak bisa, Pak. Lalu Tetapi mereka tetap menyombongkan diri, dan mereka adalah kaum yang berdosa. kaum yang mujrimin. Lah ayat 134. Walamma waqa'a alaihim rijzu qalu ya Musa ulana rabbaka bima ahida indaka la in kasafta anna rijza lanu'minanna laka walanursilanna ma'aka bani Israil. Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, Yang di atas tadi kata nomor tofan belalang kutu darah. Oke. Terus si Allah ngeten. mereka pun berkata, hai Musa, Ya. mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantaraan kenabian yang diketahui Allah pada sisimu. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya mereka mengakui kenabian Musa. Sehingga Nabi Musa diminta tolong agar supaya berdoa kepada Allah. Tujuannya apa? Supaya dihilangkan semua musibah itu. Itu Bapak. Dia tidak bisa berdoa sendiri, minta tolong kepada Nabi Musa. Dianggap Allah itu Tuhan Nabi Musa. Mereka sepertinya tidak punya Allah. Memang tidak punya. Karena itu padahal Allah itu Tuhan kita semua, Tuhannya semua orang yang ada di dunia ini. Tapi mereka tidak mengakui sebagai Tuhan, sebagai Allah. Akhirnya dianggap bahwa Allah itu Tuhannya Musa. Kembali bukan kepada sesembahan mereka yang diminta ke Musa. Musa tolong mintakan kepada Allah, kepada Tuhanmu, dengan perantaraan kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Suruh minta. Lalu orang itu mengatakan begini, sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu daripada kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu. begitu kata Fir'aun. Kalau nanti sudah hilang semua musibah ini, saya beriman kepadamu. Biarlah, bawalah semua Bani Israel kepadanya. Nyatanya setelah dihilangkan tidak seperti itu Bapak sekalian. Maka di ayat 135 Allah menyebutkan kisahnya. Falamma kasafna anhumur rijza ila ajalin hum balighuhu idahum yang kusun. Maka setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkarinya. Itulah sifat manusia. Adabnya dicabut, kembali mengingkari pada Allah.
Ya seketika saja ketika dicabut, oh bener Musa. Karena itu saya percaya dengan Musa. Tapi beberapa hari sesudahnya kembali lagi. Kembali lagi mengingkari Allah. Yaitulah sifat manusia. Itu sejak dahulu. Kemudian karakter manusia. Contoh lagi di dalam Quran surat 70. Ayat 19 sampai ayat 23. Allah menyatakan begini. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi gigir. Manusia itu bahan kita ini, satu keluh kesah, dua gigir. Itu bahan, Bapak. Jadi kita itu diciptakan dari bahan itu. Bahan keluh kesah, bahan gigir. Pertanyaannya, kapan keluh kesah? Di ayat 20 sebutkan, idza massahu sarru jazua. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Jadi susah itu keluh kesah. Keluh kesah, Bapak. Tahu keluh kesah ya? Misalkan ya, diberi hidup, diuji. Hidup itu kan ujian, Bapak. Hidup ini ujian, menguji keimanan kita, seberapa kita menanggapi yang memberi ujian. Nah ini diuji oleh Allah. Baik itu sebagai ujian, yang dirasa buruk pun juga sebagai ujian. Seberapa orang itu menanggapi yang menguji, begitu. Kalau diberi susah, keluh kesah. Misalkan hidup, misalkan mereka itu berpandangan bahwa namanya kemuliaan itu harta, misalkan. Kalau pandangannya kemuliaan itu harta, maka ketika tidak diberi harta, nggak mulia. Kalau orang memandang kemuliaan itu pangkat, ketika orang itu tidak diberi pangkat, rasanya tidak mulia. Padahal Allah itu menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang aku muliakan di antara kamu itu enggak pandang siapa saja, manusia berkulit apa saja, berbangsa apa saja, berbahasa apa saja. Yang saya muliakan di antara kamu tidak ada yang lain. Atqakum, orang yang takwa di antara kamu. Berarti kan kalau dilihat dari ayat ini, ada kayanya enggak? Enggak ada. Ada pangkatnya? Enggak ada juga. Ada kulitnya? Enggak ada. Apa orang yang saya muliakan di antara kamu adalah kulit hitam begitu? Enggak. Apa kulit putih? Enggak. Bangsa besar atau bangsa kecil? Enggak. Di antara kamu semua manusia di dunia ini, yang saya muliakan di antara kamu adalah orang yang takwa. Jadi tidak memandang apa-apa, Pak Bu. Yang dipandang itu takwa. Entah orangnya miskin, entah kulit mana, bangsa apapun, pokoknya takwa, yaitu dimuliakan oleh Allah. Maka ketika orang itu diuji, kalau pandangannya harta, ketika diuji tidak punya harta, lama tidak punya harta, sampai tua lu gak duwe harta. Sedangkan teman-temannya dulu waktu sekolah itu sudah punya harta yang banyak, sudah diakui di tengah-tengah masyarakat, status sosialnya baik. Maka ketika orang itu tidak diberi harta yang seperti temannya yang diberi harta tadi, akhirnya keluh kesah, Pak Bu. Ya paling tidak ngomong itu, urip kaya telek, kaya telek. Ket biyen pancet ngene, koncoku wis sugih. Awake kaya telek. Akhirnya keluh kesah, Bu. Karena yang dipandang harta. Gitu loh.
Kalau dia sebagai pegawai gak pangkat-pangkat, bisa keluh kesah. Dianggap kepangkatan itu sebuah kemuliaan. Bukan Bapak Ibu sekalian. Tidak. Bukan harta dan anak yang sukses itu mesti mulia kita. Enggak. Jangan dipandang seri itu. Itu semua ujian. Mulai dikai anaknya sukses, sombong enggak? Kalau diberi harta semakin melonjak di atas manusia yang lain dianggap remeh, apa dia sama-sama dengan yang lain? Diuji Bapak sekalian. Karena itu ada ayatnya kan. Di Quran surat 23 surat Al-Mu'minun itu ada kalimatnya kan. Di ayat 55, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayakhsabuna annama numidduhum bi mim mali wa banin. Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa apa mengira manusia itu lek dikai hartanya banyak, kemudian anaknya sukses, keluarganya sukses semuanya, itu berarti bahwa ayat 56 nusari'u lahum fil khairat, kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. apa lek takai harta ya seperti itu, takai pangkat seperti itu, kemudian saya beri anak sukses semuanya seperti itu, apakah itu berarti bahwa kami segera memberikan kebaikan kepada mereka? Allah menjawab ini, bala yasurun. Tidak, bukan. Itu dudu ukuran. Bala yasurun. Sebenarnya mereka tidak sadar. Tidak sadar kalau itu ujian, Pak. Karena itu kita itu diuji baik, diuji buruk. Bagaimana skala sikap kita menghadapi ujian baik dan ujian buruk dalam hidup itu? Itu yang diperlukan oleh Allah. Kalau kita diberi ujian oleh Allah buruk, Allah tidak akan bertanya, dulu kamu waktu hidup ujiannya apa? Kon tak uji apa ya? Enggak pernah ditanya. Kalau ada orang diberi sakit, tidak tahu leren, loro ya. Allah enggak akan bertanya, dulu kamu waktu di dunia saya beri sakit apa? Enggak. Yang ditanya itu apa? Apa yang ketika saya beri ujian kepada kamu, bagaimana cara menyelesaikan ujian itu? Kalau dulu kamu saya beri miskin, bagaimana kamu menyelesaikan ujian miskin itu? Kalau kamu dulu saya beri kepangkatan, bagaimana menyelesaikan ujian kepangkatan itu? Itu yang ditanyakan oleh Allah. Jadi skala sikap kita, Bapak Ibu. Karena itu nanti kalau akan pulang kembali kepada Allah, ya, kalau akan pulang, itu semua perbuatan yang baik-baik itu dibeber di muka kita, gitu. Dituduno, ditunjukkan, kilo amalamu biar selama ini sampai kamu sekarang saya panggil, bahasa saya itu seperti itu. Ketika kita akan dipanggil oleh Allah, semua ditunjukkan, ditayangkan gini, transparan. Maka orang yang ditunjukkan baik, wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun, ditunjukkan kebaikan, ditunjukkan surga. Tidak sedikit jumlahnya orang begitu meninggal dalam keadaan senang. Raut mukanya, wajahnya ini senang, berseri-seri. Tapi tidak sedikit jumlahnya orang yang mau mati susah, wajahnya ini
seperti ditaburi debu Bapak sekalian. Berengut begitu, muram. Karena ditunjukkan secara transparan amal perbuatan yang buruk itu sebelum mati. Nah itu nanti akan diperlakukan oleh Allah kepada kita sebelum masuk ke alam selanjutnya, yaitu alam barzah, alam kubur. Maka harta tidak bisa jadi ukuran kebaikan menurut Allah. Pangkat tidak bisa, sehat tidak bisa, sakit pun juga tidak bisa dijadikan ukuran. Yang jadikan ukuran adalah cara menyelesaikannya. Kalau diberi harta, bagaimana orang itu dengan harta? Dia infak, dia wakaf, dia jariah, itu baru baik. Diberi harta, lulus dia dengan harta itu. Diberi pangkat, melindungi orang-orang yang lemah, mensejahterakan orang-orang yang di bawahnya, itu baru baik. Tapi kalau diberi pangkat menindas yang bawah, nah berarti nggak lulus ujiannya. Diberi miskin, bunuh diri, tambah neraka Bapak. Wis miskin bunuh diri, tambah neraka, tidak pernah ke surga. Nah, karena bunuh diri itu putus asa. Putus asa itu nilainya sama dengan kafir. Jadi kalau orang itu diciptakan oleh Allah khuliqa halu'a, diciptakan sifat keluh kesah dan kikir. Kapan keluh kesah? Kalau ditimpa kesusahan. Kapan kikir? Ayat 21. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kalau diberi kebaikan itu, iki hartaku, iki tekku, lah tek mundi. Kalau sudah tek-tekan begitu, berat Bapak sekalian. Dianggap apa yang ngumpul di hadapannya itu usahanya. Usaha itu boleh namanya orang usaha, tapi keberhasilan itu semuanya datangnya dari Allah. Jadi kembalikanlah kepada Allah. Ini saya berusaha, Allah memberi karunia kepadaku. Sekarang saya dipinjami ini oleh Allah, akan saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mengabdi kepada Allah. Baru sukses. Sukses. Yang sering itu tidak begitu. Lek duwe harta itu tekku. Loh kok tek-tekan? Itu semua loh Pak Bu, harta yang ada di dunia ini. Ada yang dibawa nggak kalau mati? Nggak ada loh. Nggak ada. Jadi duduk dae berarti bukan miliknya. Bukan miliknya. Semuanya nggak ada yang dibawa. Yang dibawa itu kain selembar. Itu aja. Yang lain enggak. Kalau punya apa itu gelang tangan arloji, harganya misalnya seperti gelangnya Kapolda misalkan, harganya sekian miliar. Kan gelangi tangan arloji itu kan ada yang miliaran, ya, ada yang ratusan ribu, ada yang puluhan ribu, ya, ada puluhan ribu. Ada yang tidak sampai puluhan ribu. Beli gelang tangan itu ada yang harganya 10.000, ada Bapak. Bukan karet. Ada yang 15.000. Ya. 30.000 ada. Tapi yang jutaan, yang miliaran banyak. Yang mahal dan yang tidak mahal, semuanya tidak ada yang dibawa. Semuanya ditinggal di dunia, milik orang yang masih hidup. Dan itu contoh sudah banyak. Seringkali kita melihat saudara-saudara kita yang meninggalkan lebih dahulu dari kita. Ya itulah, orang kalau diberi kebaikan kikir akhirnya. Kikir itu apa? Tahu kikir itu aku? Apa?
Ya, kalau bahasa Jawa kita medit ya, namanya medit, kikir, pelit. Ya, dianggap itu miliknya. Enggak. Allah itu titip. Setiap satu nisab Allah titip 2,5% milik orang lain. Setiap satu nisab saya titip ya, ini 2,5% milik orang lain, berikan kepada mereka. Nah, titipan Allah itu macam-macam Pak Bu. Ada yang modal dititipkan di pertanian. Kalau pertanian tuh titipnya begini, setiap kamu panen 950 kg, kalau itu berupa gabah atau kedelai atau kacang hijau, aku titip. Titipan saya modelnya 2. Kalau kamu airnya beli, saya titip 5% miliknya orang miskin, berikan. Kalau itu airnya beli, setiap mengairi itu beli. Tapi kalau kamu mengairi sawah itu airnya enggak beli, tak ada hujan saja, aku titip dari 950 kg itu titip kepada kamu, berikan kepada yang berhak 10%. Berapa? Kalau 10% dari 950? 95 kilo. Itu kalau kacang hijau itu gak ketok-ketok nah kira-kira. Ya. Ya kelihatan mata rasanya biru gitu Pak Bu, hijau. 95 berat 1 kintal Bang. Ya, diberikan orang. Pak boleh penganggapan gini, loh itu loh milik saya, karena saya yang ke sawah itu saya, padahal itu Allah titip. Ya itulah sifat kikir itu Pak. Ya itu sifat kikir itu diterjemahkan dalam hidup seperti itu. Diberi oleh Allah tapi tidak disampaikan titipannya Allah itu kepada orang lain. Kikir. Padahal itu kalau dikeluarkan 95 kilo, 950 kilo tadi itu jadi suci bersih. Tidak ada apinya sama sekali. Tapi kalau itu tidak dikeluarkan, semuanya jadi api Pak Bu. Besok akan dijadikan lempengan, kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Sebagaimana Allah berfirman di surat 9, surat Taubah, di ayat 35, itu Allah menyatakan begini, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuku ma kuntum taknizun. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam. Besok barang itu dipanaskan di neraka jahanam, panasnya seperti neraka jahanam. Setelah itu lalu dibakar dengannya dahi mereka. setrika dahi ini ces, entek habis ini kepalanya ini. Lah untuk habis kepalanya bukan mati, menjerit-jerit selama kepalanya ini pulih kembali. Lah mulihkan kepala kembali itu lama Pak Bu. Berarti menjerit itu tidak akan pernah berhenti selama itu. Kalau sudah pulih, lalu lambung, ganti lambungnya Pak Bu. Pulih nyes entek awake. Kalau sudah habis, rusak neraka jahanam panasnya. Sampai pulih lagi menjerit-jerit itu gak pernah berhenti sampai pulih, entah berapa ribu tahun. Setelah pulih dan punggung mereka ganti dikurepno kok gegering nyes tek. Begitu berulang-ulang, tidak pernah berhenti, berulang-ulang. Sampai kapan? Sampai tidak akan pernah berhenti. Lalu dikatakan,
Lalu dikatakan kepada mereka, dikatakan begini, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. ya iki biyen hartamu yang kamu simpan di dunia ini untuk dirimu sendiri, tidak kamu berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. rasakan sekarang akibat yang kamu lakukan waktu di dunia. Kamu waktu di dunia itu pelit. Kena ayat ini, Pak. Makanya mumpung gurung kena, hati-hati. Awake dhewe lho mumpung gurung kena, hati-hati temenan. Ya saya ya panjenengan sama. Isi paling gak enak kula, Pak. Soalnya sing ngomong. Kalau gak iso nglakoni berarti soal bedah gak iso ndondomi. Iso kojrah gak iso ndondomi. Pertanyaannya, apakah setiap orang itu kalau diberi susah keluh kesah, kalau diberi kaya kemudian kikir, apakah setiap orang seperti itu? Hah? Tidak. Roto-roto. Kalau roto-roto berarti hampir semua. Oh, saya tidak, memang ada yang tidak. Siapa yang tidak? Illal musallin. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Wong kulek sholatnya sungguh-sungguh, Bapak Ibu sekalian. Sungguh-sungguh sholatnya. Yaitu alladzina hum ala sholatihim daimun, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Orang yang seperti itu tidak akan kikir kalau diberi kenikmatan dunia, tidak akan keluh kesah kalau diuji oleh Allah, ujian dirasa tidak baik. Kembali, rupanya orang yang sholatnya daimun, sholatnya terus menerus. Terus di belakangnya itu ada ayat lagi di belakangnya, orang menyisihkan hartanya yang akan calon diberikan kepada orang lain. Orang yang seperti itu kalau diuji tidak enak, tidak keluh kesah, kalau diuji enak, tidak kikir. Tapi apakah setiap orang seperti itu? Ini jadi masalah. Tidak semua orang. Wong dikei penjelasan ini kadang-kadang di medit, Bang. Kadang-kadang masih medit. Padahal sing jelasno wis muru-muru loh ya. Kadang-kadang masih sebegitu. Tapi kalau balik-balik dijelaskan, kembali dijelaskan lagi, kembali lagi dijelaskan lagi, akhirnya sadar, sembuh kekikirannya, sembuh keluh kesahnya. Sehingga kalau diberi ujian oleh Allah, ya sudah hidup ya ono enak, ono gak enak. Pas kencengnya gak enak, kencengnya awakku ya geblake mbeng. Dia bisa nerima walaupun dengan agak setengah kurang ya apa ngoten, tapi bisa menerima. Saya tambah satu lagi. Ini loh Pak Bu, kadang-kadang Allah itu dijadikan kambing hitam, disalahno. Ono ayatnya ten, surat 89 ayat 15 sampai 16. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya, lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan. Oh, dimuliakan, diberi kesenangan, ujian itu kan mengujinya. Diberi muliakan, diberi kesenangan, orangnya muni ngeten. Maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Terjemahannya ngeten, Bapak. Mereka itu merasa bahwa ketika diberi kemuliaan, kepangkatan, kesehatan, keduniaan, itu dia terima. Itu merasa gini, oh kita tidak ada ya seperti kita nih di desa ini, tidak ada. Memang kita dimuliakan oleh Allah. Komentarnya nggak.
Jadi merasa bahwa kalau diberi seperti ini, diberi kesenangan, itu dianggap dimuliakan oleh Allah. Kalau orang beriman, Pak Bu, kalau orang beriman, porskot kebaikan. Porskot kebaikan. Karena orang beriman. Karena orang beriman itu mesti yang takwa, itu dicadang oleh Allah. Diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau ada urusan yang bulat dalam rumah tangga atau urusan apa, diberi jalan keluar. Itu orang takwa, Pak. Itu porskot kebaikannya. Tapi ketika orang itu, orang yang bertakwa, diuji oleh Allah, tidak akan mengatakan, "Ilo anjane aku dimuliakan oleh Allah." Makanya beda karo awakmu beda. Aku kan saya dimuliakan daripada kamu. Kalimat dimuliakan itu seakan-akan merendahkan kepada orang lain. Itu tanggapan manusia. Kalau diberi kemuliaan orangnya tidak beriman. Sekarang diwalik. Wa amma idza mabtalahu faqadaru alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya. Oh, diuji oleh Allah, rezekinya dibatasi. Komentarnya itu. Maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Paham? Jadi yang jadi ukuran itu rupanya dunia. Kesenangan, kepangkatan. Oleh karena itu kalau kita itu diberi kesenangan, jangan beranggapan bahwa oh Allah memuliakan kami. Nanti kalau tidak diberi senang, anggapannya diwalik mulia. Gitu loh. Akhirnya beranggapan, oh Allah itu gak adil. Boleh seperti itu, Pak Bu. Kok bisa gak adil? Oh, saya tuh diberi seperti ini. Padahal itu loh gak pernah sholat, gak pernah apa-apa. Hidupnya enak-enak saja. Tidak boleh seperti itu, Pak Bu. Tidak boleh. Semua adalah ujian dari Allah. Nah, orang yang beriman tidak akan menanggapi itu. Kalau mereka itu diberi kebaikan, loh perbuatannya buruk, tapi kok dibiarkan saja oleh Allah, enak-enak saja. Ya itu ujian itu. Kita diberi enak, itu juga ujian. Kita diberi tidak enak, itu juga ujian. Jadi yang paling selamat bagaimana? Diberi ujian baik atau diberi ujian buruk, tetap kepada Allah. Sholatnya tidak berkurang. Kalau kepingin zakat, zakatnya tidak akan berkurang. Kepingin melakukan ibadah yang lain, tidak dikurangi sama sekali. Lulus dia. Dunianya bahagia, akhiratnya bahagia. Ya mudah-mudahan kita bisa menanggapi apa ujian Allah itu sebagai ujian. Sehingga kita tidak menjadi orang yang membusungkan dada karena kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Makanya Nabi Sulaiman itu begitu mindah kerajaan Balqis ke tempat tanahnya, apa katanya? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah fadli Rabbi, kurnia dari Tuhanku untuk menguji saya. Askur an afur, untuk menguji saya bersyukur atau saya menjadi kufur. Nabi Sulaiman cara menanggapi seperti itu. Nah, kita Bapak Ibu sekalian juga ikut sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW itu diuji oleh Allah berbagai macam ujian, tapi semuanya dilakukan dengan tidak berkeluh kesah dan tidak menyombongkan diri ketika menang. Islam menang, tapi Rasulullah tidak pernah sombong. Rasulullah pernah diuji tidak enak, Rasulullah juga tidak mengeluh. Kalau merasa tidak enak itu biasalah, namanya hidup. Tapi mengeluh terus-menerus tidak boleh, tidak ada. Kita tetap bersyukur kepada Allah masih diberi hidup. Misalkan kayak loro, gak apa-apa, yang penting urip. Ya, loro gak apa-apa, yang penting urip. Lek urip iso ibadah. Lah loro ditambani. Ngoten lho Pak Bu. Lek ketemu tombone waras. Lek gak ketemu tombone ya
Mungkin mati Pak Bu. Itu namanya hidup di dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menambah ilmu pengetahuan kita, dan kita mohon pada Allah mudah-mudahan menjadi orang yang husnul khotimah. Lebih kurangnya mohon maaf. Nasru minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.